Salam TNI Prima. Pemirsa TNI TV yang berbahagia, jumpa kembali bersama saya Serda Koatnauli. Saya akan menghadirkan untuk Anda berita terpilih seputar TNI dalam program Jurnal Sepekan. Berita pertama, kita buka dengan kegiatan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menghadiri upacara Prasetya Perwira TNI dan Kepolisian Republik Indonesia tahun 2024. Upacara tersebut dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka pada Selasa 16 Juli. Sejumlah 906 perwira remaja TNI Polri yang terdiri dari 417 perwira remaja TNI Angkatan Darat, 129 perwira remaja TNI Angkatan Laut, 113 perwira remaja TNI Angkatan Udara, dan 247 perwira remaja Kepolisian Republik Indonesia dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden Joko Widodo. Turut hadir dalam upacara tersebut diantaranya Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Menko Polhukam RI, Menteri Dalam Negeri, dan para Kepala Staf Angkatan, serta para undangan lainnya. Berita selanjutnya datang dari Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia, Batalion Kavaleri 12 yang bertugas menjaga perbatasan Republik Indonesia Malaysia di wilayah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berhasil menggagalkan upaya penyeludupan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi ke wilayah Temanjuk pada 13 Juli lalu. Sebanyak 35,9 kg sabu dan ribuan pil ekstasi berhasil disita oleh Batalion Satgas Pengamanan Perbatasan. Operasi penangkapan ini bermula saat adanya laporan masyarakat tentang adanya rencana penyelundupan barang haram tersebut di wilayah tugas Satgas Pamtas Batalion Kavaleri 12. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satgas Pamtas bergerak cepat melakukan patroli dan pengintaian di jalan-jalan tikus sekitar wilayah perbatasan. Dan benar saja, upaya penyeludupan berhasil digagalkan. Namun sayangnya, para pelaku berhasil melarikan diri masuk ke wilayah Malaysia. Selanjutnya, barang bukti narkoba yang disita diserahkan Pangdam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Iwan Setiawan ke BNN Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, masih dari wilayah perbatasan Republik Indonesia Malaysia, tepatnya di Nunukan, Satgas Pamtas TNI Batalion Arhanud 8 berkolaborasi dengan Polri dan Bea Cukai berhasil menggagalkan penyeludupan 227 gram sabu di Pelabuhan Nunukan. Kali ini, pelaku dan barang bukti berhasil diamankan oleh petugas dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Nunukan. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras dan koordinasi yang baik antara TNI dan Polri, komponen bangsa, dan masyarakat setempat, serta komitmen kuat TNI dalam memberantas penyeludupan narkoba di wilayah perbatasan. Ketua Umum Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI Pragatiwira Anggini IKKT, Nyonya Evi Agus Subianto, meresmikan renovasi kantor IKKT pengurus pusat di Jalan Proklamasi nomor 33, Jakarta Pusat, Selasa 16 Juli. Acara peresmian diawali dengan pengajian oleh puluhan anak yatim. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita oleh Nyonya Evi Agus Subianto, didampingi pembina utama IKKT Pragatiwira Anggini, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Nyonya Evi Agus Subianto bersama Panglima TNI dan tamu undangan melakukan peninjauan ruangan untuk melihat hasil renovasi secara langsung. Renovasi kantor IKKT Pragatiwira Anggini mencakup perbaikan berbagai fasilitas, termasuk aula yang lebih representatif, serta fasilitas pendukung lainnya seperti ruang kerja ketua umum, ruang kerja sekretariat, ruang kerja seksi bendahara, organisasi, ekonomi, redaksi, ruang tamu, serta pengaspalan jalan. Acara ditutup dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada puluhan anak yatim. Santunan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial IKKT untuk selalu peduli dan membantu sesama.
Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI Pragatiwira Anggini menggelar acara syukuran Hari Ulang Tahun IKKT ke-58 bertempat di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis 18 Juli. Pada perayaan Hari Ulang Tahun IKKT tahun ini mengangkat tema dengan kemandirian dan ketangguhan, IKKT Pragatiwira Anggini mendukung prajurit TNI melalui hemat pangan guna mewujudkan TNI yang prima menuju Indonesia maju. Selaras dengan tema Ketua Umum IKKT Pragatiwira Anggini, Nyonya Evi Agus Subianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa program unggulan IKKT Pragatiwira Anggini saat ini adalah turut mensukseskan program pemerintahan dalam ketahanan pangan dan hemat pangan. IKKT Pragatiwira Anggini secara konsisten melaksanakan dan meningkatkan ketahanan pangan dan hasilnya secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga besar TNI. Berbagai kegiatan dilakukan dalam memperingati Hari Ulang Tahun IKKT ke-58 berupa ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, donor darah untuk membantu terpenuhinya pasokan darah di PMI, dan gelar bakti sosial bertempat di Sekolah Master Indonesia, Depok, Jawa Barat, dan panti sosial disabilitas Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Rawinala, Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai wujud dan dukungan terhadap pendidikan anak bangsa. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyaksikan laga perdana pembukaan turnamen sepak bola Piala Presiden tahun 2024 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pertandingan yang dilangsungkan Jumat 19 Juli juga dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aryo Tejo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, Ketua Steering Komite Piala Presiden tahun 2024 Marwar Sirait, dan PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. 350 perwira remaja TNI, perwira prajurit karir TNI tahun anggaran 2024 dilantik dan diambil sumpah oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto pada Senin 22 Juli di lapangan Tridek Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Panglima TNI menjelaskan bahwa tugas dan tantangan yang dihadapi TNI di masa depan akan semakin kompleks seiring dengan dinamika perubahan lingkungan strategis di tingkat global, regional, dan nasional. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pendidikan di Kodiklat TNI hendaknya dijadikan dasar untuk mengembangkan profesionalisme, menjadi landasan dalam melanjutkan pendidikan di kecabangan masing-masing, serta sebagai bekal pengabdian di satuan baru nantinya. Beliau juga mengingatkan untuk selalu menanamkan semangat dan tekad sebagai perwira yang tanggap, tanggon, dan terengginas, memegang teguh kode etik perwira budi bakti wira utama, dan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mendukung setiap tugas yang diemban, serta menjadi generasi muda TNI yang dapat diandalkan dan menjadi bagian dari TNI yang prima. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Irjen TNI, dan Jen Akademi TNI, dan Kodiklat TNI, para asisten Panglima TNI, pejabat utama Mabes TNI, serta tamu undangan lainnya. Staf Operasi TNI melaksanakan kunjungan kerja ke Port of Limassol, Cyprus pada Sabtu 20 Juli dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan operasi satuan TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda Satgas Maritim Task Force. Tim kerja yang dipimpin oleh Waasop Panglima TNI, Marsma TNI Muhammad Taufik Aras, mengunjungi KRI Diponegoro 365 yang saat ini tergabung dalam Satgas MTF TNI Konga 28O Unifil. Komandan KRI Diponegoro 365 selaku dan Satgas MTF TNI Konga 28O Unifil, Letkol Laut Pelaut Wirastio H. Prabu, menyampaikan
bahwa kedatangan tim Waslakops ini merupakan kesempatan yang baik bagi Satgas untuk berdiskusi dan konsultasi tentang segala tantangan serta kendala yang dihadapi guna mendukung kelancaran operasi di daerah misi. Kegiatan Waslakops oleh Sops TNI ini dilaksanakan guna mewujudkan visi Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, yaitu TNI Prima, yang salah satunya ialah TNI harus profesional terutama dalam menghadapi perkembangan kompleks di daerah misi. Panglima TNI mendampingi Presiden Joko Widodo pada acara Puncak Hari Anak Nasional ke-40 yang mengusung tema Suara Anak Membangun Bangsa, bertempat di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Selasa 23 Juli. Acara Puncak Hari Anak Nasional ke-40 menampilkan tarian kolosal Tanah Kitorang oleh 2.600 anak-anak Papua menjadi spesial dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024. Perayaan Hari Anak Nasional dihadiri 6.000 orang anak dan diisi dengan penyampaian suara anak Indonesia oleh 38 anak dari perwakilan Forum Anak Indonesia, serta penampilan anak-anak berbakat berhitung atau matematika, penampilan baris berbaris dari polisi cilik, marching band, menyanyi, dan desain kostum kreatif. Pada kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan beasiswa program Indonesia Pintar serta penghargaan kepada anak-anak berprestasi dan beasiswa PIT program Indonesia Pintar. Panglima TNI dampingi Presiden Republik Indonesia tinjau Hanpangan Nasional di wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Selasa 23 Juli. Presiden Republik Indonesia melaksanakan penanaman tebu perdana dan meninjau langsung Laboratorium Kultur Jaringan dan Greenhouse yang ada di area lahan perkebunan tebu PT Global Papua Abadi di Kabupaten Ngutibob, Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia bersama rombongan juga meninjau lahan pertanian di Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Peninjauan lokasi ketahanan pangan atau Hanpangan juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara RI, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Menteri Pertanian RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Perdagangan RI, Sekretariat Militer Presiden, Pangdam 17 Cendrawasih, Kapolda Papua, beserta para undangan lainnya. Sebagai berita penutup, kami hadirkan berita terakhir. Ketua Umum Dharma Pertiwi didampingi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua Umum Jala Senastri, Ketua Umum Pia Ardiagarini menghadiri acara Hari Kebaya Nasional 2024. Pada acara Puncak Hari Kebaya Nasional dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia dan Ibu Iriana Joko Widodo, serta diikuti oleh 7.000 orang peserta yang akan terus menggunakan dan mengedukasi masyarakat tentang makna mendalam kebaya. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk bersinergi dalam rangka melestarikan budaya Indonesia. Ibu Ketua Umum Dharma Pertiwi juga turut menyaksikan penganugerahan gelar Ibu Bangsa kepada Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang diberikan oleh Ketua Umum KOANI, Ibu Giwo Rubianto Wigoyo. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan tanggal 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional. Peringatan ini tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Kepres nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Hari Kebaya Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebaya, mengingat kebaya merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga keberadaannya. Terima kasih pemirsa TNI TV. Sekian berita program Jurnal Sepekan hari ini. Saksikan kembali program Jurnal Sepekan berikutnya. Salam TNI Prima.